mestinya pihak Polda dan Pemda bisa melakukan persiapan dengan memenuhi protap dalam penertiban atau pengamanan yang tentu mempertimbangkan lingkungan, di mana di sana ada peserta didik, ada anak-anak yang sedang belajar dan seterusnya, sehingga anak-anak yang ada di sekolah itu tidak menjadi korban di video yang sudah viral kemana-mana. Anak-anak menjadi akhirnya harus ketakutan, lari ke sana kemari hingga pegunungan atau di kawasan sekitar sekolah, yang tentunya ini membuat situasi yang akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Ini tidak dibenarkan dalam perspektif perlindungan anak. Hal ini perlu kepolisian, dalam ini Polda Kepulauan Riau, bertanggung jawab, dan juga Pemda, bagaimana kemudian memulihkan anak ini dari trauma-trauma, dan oknum yang kemudian terlibat, yang kemudian menyalahi protap dalam penertiban atau dalam pengamanan, saya kira perlu ditindak berdasarkan hukum yang berlaku di kepolisian. Di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, layanan puskesmas diberhentikan dan sekolah-sekolah negeri dipindahkan sejak Agustus 2023 karena proyek Rempang Eco City. Cara itu dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Hal ini dilakukan BB Batam dan Pemko Batam untuk memaksa warga Rempang meninggalkan kampung halaman mereka dan menyetujui relokasi karena adanya proyek Rempang Eco City. Yang para petani, karena saya istri petani, suami saya orang tempatan. Jadi maaf Bu ya, selama ada masalah ini selama beberapa bulan, suami saya tidak pernah bekerja lagi Pak. Untuk makan saja kami susah betul Pak. Jadi mohonlah sekiranya Bapak membantu kami orang-orang di sini. Tolong betul Pak. Saya mengharap Bapak Ibu menolong kami semua. Kami pun masyarakat dan penggalang tidak mau direlokasi dan tetap kami mempertahankan hak-hak kami. Itu aja Pak. Sekian dan terima kasih. Boleh Kak. Cepat. Anak sekolah. Cepat Pak. Anak sekolah balik Bu. Iya Pak. Ada lagi. Di mana Bu? Balik. Siapa? Ya keluar anak sekolah. Ayo balik. Sini. Balik ke rumah. Balik sekolah. Ini anak-anaknya dari mana? Sini. Tidak, udah ikutin ke Batam Pak. Mana bisa Bu? Balik ke rumah warga dulu. Ke rumah warga dulu kan? Bawa ke rumah warga dulu Kak, dibawa. Pak Muslim. Guru dan anak didik saya sampai takut mau melewati pos biasanya tempat anak-anak sekolah ngetem. Sekarang udah diganti mereka aparat yang ngetem kok. Jadi anak-anak itu beralasan takut mau ke sekolah, takut sama aparat. Betul-betul takut Bu, kami sekarang anak-anak kami udah kena mental semua Bu. Betul-betul kena mental Bu. Orang tua dan saya minta betul-betul Bu, kami anak-anak saya sekarang kita didik aja kadang dia udah lupa Bu. Udah tak mau, dia udah takut. Ya, kalau mohon Ibu, saya minta mohon tolong turunlah ke dapur 6, tengoklah masyarakat kami. Ini masih bisa ketawa loh Bu. Kalau di dapur 6 nangis terus Bu. Karena suaminya sudah pergi kemana-mana Bu. Ketakutan Bu. Saya mohon betul Bu. Saya sebenarnya ditekan Bu. Negara Indonesia seakan sedang melakukan pemaksaan dan penindasan terhadap warga Rempang. Bahkan, secara tidak langsung negara telah membunuh kehidupan dan masa depan warga Rempang. Padahal, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah dan segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Karena itu ia menyebut negara telah melanggar dan mengabaikan konstitusi serta hak asasi manusia. Dalam kasus Pulau Rempang,
penguasa negara sudah mengabaikan amanah konstitusi tersebut. Ia menyayangkan pengusaha pada pemerintahan saat ini sudah melakukan penindasan dan pelanggaran HAM warga negara sendiri, yakni penduduk Pulau Rempang. Negara telah melanggar hak warga untuk bertempat tinggal, hak untuk bermata pencaharian, hak atas kesejahteraan lahir dan batin, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan atau tumbuh kembang anak-anak generasi penerus. Terkait dengan itu hak saya, apalagi tanah ulayat, tanah adat yang seringkali diambil semena-mena, tapi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang. Kalau itu kemudian tanah akan diberikan, katakan kalau sekarang yang rame di Rempang yang kemarin ya, bagaimana sih caranya? Itu tanahnya siapa? Dulu ketika kebijakan pemerintah akan dilakukan dan kemudian pekerjaan mesti dilaksanakan, pokoknya iya aja deh. Ini tanahnya nggak ada sertifikatnya. Di mana sertifikat yang sudah beres? Belum. Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah. Sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU, Mama yang paling banyak ini, investasi penanaman modal saya sampaikan. Agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan lebih dulu. Dan kadang-kadang pemerintah nggak mau. Menjelaskan, udahlah pakai undang-undang pengadaan tanah aja. Makanya jelek. Begitu nggak mau, hukumnya berjalan. Begitu hukum berjalan, tampilannya adalah kekerasan. Itu yang terjadi. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta aparat penegak hukum memanggil aktor utama atau biang kerok kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dengan dipanggilnya biang kerok kericuhan tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah di Pulau Rempang. Ia mengatakan, semua bisa dilakukan, maka panggil saja, semua bisa dilakukan. Apapun kebijakannya, segera panggil mereka, jangan terlalu lama. Selain itu, Ganjar mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Hal itu bertujuan agar masalah yang timbul bisa diselesaikan dengan cara berdialog, termasuk representasi masyarakat karena mesti didengarkan juga. Sebelumnya, penceramah kondang Ustadz Abdus Somad kembali bersuara mengenai konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Kali ini, UAS meminta agar para pengacara berbondong-bondong membela warga Pulau Rempang yang ditangkap aparat kepolisian. Kalau menolong seekor anjing saja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Oleh karena itu, penceramah berdarah Melayu itu meminta agar pengacara bisa menolong sejumlah warga Pulau Rempang yang ditangkap. Lagi menolong saudara di Pulau Rempang. Maka pengacara-pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap di sana, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati. Sementara itu, Nahdlatul Ulama mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah. NU menilai, tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati oleh rakyat mestinya direkognisi. Fatwa haram ini merupakan keputusan dari Komisi Bahsul Masail Adiniyah Al-Waqi'iyah Muktamar ke-34 NU di Lampung. Komisi Al-Waqi'ah Muktamar NU 2021 merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan legal formal kepemilikan atas lahan garapan yang dikelola bertahun-tahun oleh rakyat, baik melalui proses iktok pemerintah maupun ihya. Pemerintah diharamkan merampas tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati rakyat. Pemerintah justru seharusnya merekognisi tanah tersebut. Pemerintah harus melindungi aset rakyat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bahkan, pemerintah wajib merekognisi dalam bentuk sertifikat, kecuali jika terbukti proses iktok tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.